Batam TV, Inspirasi Kepri. Halo pemirsa, senang sekali saya Rizky Ramadhani kembali hadir menyapa Anda dalam program Dialog Khusus. Untuk hari ini kita akan membahas tentang K3 atau yang lebih dikenal sebagai keselamatan dan kesehatan kerja. Adalah upaya untuk melindungi tenaga kerja dari resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Tujuannya adalah untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan meningkatkan produktivitas melalui tindakan pencegahan, pengawasan, dan penerapan standar keselamatan yang baik. Dan untuk membahas masalah keselamatan kerja dan kesehatan kerja lebih dalam, kita saat ini sudah bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Diki Wijaya SEMSI. Ya benar Pak ya? Baik, Oke. benar. Apa kabar Pak? Baik, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana nih Pak perjalanan menuju ke Batam TV? Apakah macet atau gimana? Seperti biasa, Jalan Batam kan aman-aman aja, lancar dari Tanjung Pinang, kemudian Tripodi Tribun, langsung agenda acara di Batam TV. Alhamdulillah jalan aman-aman aja. Oke, nampaknya ini kegiatan Bapak ini sangat padat nih hari ini. Sebelum kesini apakah ada kegiatan lain Pak? Enggak, langsung ke sini. Oh oke. Kan ini udah menjelang akhir tahun nih Pak ya. Apakah Bapak sudah mempersiapkan kegiatan untuk menutup akhir tahun 2025 Pak? Pastinya sudah, nanti kita akan konsolidasikan dengan seluruh internal yang ada, kemudian dengan eksternal, kemudian bagaimana aja dengan mitra kita yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Oke, berarti akan ada kegiatan ini Pak ya, ditutup dengan untuk akhir tahun Betul. 2025 ini. Betul. Dan tentunya udah ada jadwal juga nih Pak untuk menyambut tahun 2026 nih Pak ya. Pastinya ada. Oke Pak, mungkin sebelum kita menginformasikan dan membahas lebih dalam apa sih K3 ini, mungkin kita bisa melihat bersama-sama cuplikan tayangan video yang akan ditampilkan dari studio Batam TV. Oke. Kebakaran terjadi sekitar pukul 4 pagi saat sejumlah pekerja dari PT Rotary Engineer dan PT PTM sedang melakukan pekerjaan panas di dalam tangki kargo oil tank kapal Federal 2. Tiba-tiba api muncul dari dalam tangki dan memicu ledakan hebat. Kebakaran pun meluas ke area kerja. Tim keselamatan perusahaan langsung melakukan pemadaman dan evakuasi. Api baru berhasil dijinakkan sekitar pukul 5 pagi. Namun peristiwa tersebut telah menelan korban jiwa dan melukai sejumlah pekerja. Berdasarkan data yang telah diverifikasi pihak kepolisian dan Rumah Sakit Bayangkara Batam, dari 31 korban, 10 orang dinyatakan meninggal dunia, 7 orang luka berat dan 14 orang mengalami luka ringan. Para korban saat ini dirawat di beberapa rumah sakit di Kota Batam, di antaranya Rumah Sakit Mutiara Aini, Elizabeth Selekop, Graha Hermin, dan RSUD Embung Fatimah. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Sahrudin bersama pejabat utama Polda Kepri dan Kapolresta Barelang turun meninjau lokasi kejadian serta menjenguk para korban di rumah sakit. Kapolda menegaskan penyidik akan mengusut penyebab kebakaran secara profesional dan transparan. Terjadi kecelakaan kerja di salah satu galangan kapal di daerah Tanjung ini. Ya, sementara kita penyebabnya sedang dalam proses penyelidikan dari tim Reskrim baik Polresta Barelang maupun Polda. Inavis kita sedang bekerja, sedang olah TKP. Nanti kita akan ketahui sebanyak 28 orang. Meninggal? 10 diantaranya meninggal dunia, 18 masih dalam perawatan. Mudah-mudahan yang 18 ini bisa selamat dan masih dalam perawatan intensif di beberapa rumah sakit. Hingga saat ini penyelidikan masih berlangsung.
tim gabungan dari Ditreskrimum, Inavis, Lab4 Polda Kepri, dan Satreskrim Polresta Barelang diterjunkan untuk melakukan investigasi menyeluruh. Penyidik juga memeriksa dokumen administrasi tenaga kerja, kontrak subkontraktor, serta penerapan prosedur K3 di galangan kapal tersebut. Menurut laporan internal perusahaan, api bermula dari area WBT 2S saat dilakukan pekerjaan pengelasan di dalam tangki. Kapal Federal 2 sebelumnya juga pernah mengalami kebakaran pada bulan Juni lalu di lokasi yang sama yang menyebabkan 9 pekerja mengalami luka-luka. Saat ini kondisi di galangan kapal sudah terkendali. Aktivitas dihentikan sementara untuk kepentingan penyelidikan. Polda Kepri terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, BP Batam, dan Otoritas Maritim untuk mengevaluasi standar keselamatan kerja di industri galangan kapal di Kepulauan Riau. Dang Kurnia melaporkan dari Batam. Nah Pak, tadi kan kita sudah melihat cuplikan yang ditayangkan dan itu jumlah korbannya tidak sedikit Pak ya, ada 10 tewas dan 21 korban. Dan dalam catatan pemberitaan untuk di Batam Televisi bahwasannya kejadian kecelakaan kerja ini sudah sering berulang kali dan ada di bulan Juli dan bulan Oktober ini terakhir ya Pak, dan di PT yang sama bulan juga. Juni, ya. Dan menurut Bapak sebegitu rentankah perusahaan-perusahaan galangan kapal terjadi kecelakaan kerja? Ya, terima kasih karena kemarin juga kita tahu bersama bahwa di Batam kemarin hampir di tahun yang sama, di bulan yang berbeda, di bulan Juni dengan Oktober kemarin mengakibatkan meninggal dunia hampir saja 15 orang meninggal dunia dengan 16 luka gitu ya. Nah ini tentu menjadi presiden buruk buat investasi industri galangan kapal yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Bagaimana mungkin sekelas sekaliber misalnya saja galangan kapal mungkin terbesar juga ya salah satunya di Batam tidak memaknai dan mematuhi aturan K3 yang sesuai setelah dilaksanakan oleh kementerian, bahkan bukan undang-undang, malah undang-undang 170 bahkan di Menteri Tenaga Kerja nomor 11 2023. Nah inilah tentu kami dari Dasnaker selalu meminta kepada seluruh pelaku usaha di industri beras yang berisiko tinggi untuk betul-betul bisa memahami dan mematuhi pelaksanaan K3 tersebut. Oke Pak, kan tadi kita sudah melihat juga video ini Pak ya kan dengan jumlah korban yang sangat banyak nih Pak ya, dan waktunya pun itu nggak jauh itu Pak, hanya beda beberapa bulan saja, dan juga sering terjadi laka kerja nih K3 nih Pak. Menurut Bapak ini apakah laka kerja ini tuh terjadi karena human error atau rendahnya K3 di perusahaan Pak? Kecelakaan kerja di perusahaan itu kan banyak faktor. Faktornya banyak dari orang, dari alat, kemudian juga dari manajemen. Nah ini tentu harus dilihat secara komprehensif di mana letak kecelakaan kerja itu. Nah peristiwa-peristiwa yang memang terjadi rata-rata memang ketika memang perusahaan sudah menerapkan aturan yang tepat misalnya dengan baik misalnya, tapi si orangnya tidak bisa melaksanakan dengan baik sehingga timbul kecelakaan kerja, atau sebaliknya. Maka bagi kami dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau terkait masalah pengawasan terhadap tenaga kerja dan perusahaan, kami betul-betul melihat yang pertama dari sisi manajemen K3-nya. Apakah di tiap-tiap perusahaan sudah punya P2 K3-nya terkait pembina pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerjanya, ataukah belum? Kalau belum, kenapa? Kalau sudah, harusnya seperti apa? Itu kami dari pengawasan Dinas Tenaga Kerja selalu memberikan pemahaman kepada seluruh pelaku usaha di industri beras, khususnya di shipyard itu. Oke, kan Pak dari yang setelah terjadi nih Pak ya, mungkin Bapak juga tahu beberapa informasi. Apakah menurut Bapak nih, yang paling banyak itu terjadi K3 itu apakah karena human error atau ini Pak, memang minimnya K3 diterapkan perusahaan? Seimbang, bisa human error, bisa pelaksanaan K3-nya tidak dijalankan. Tapi rata-rata misalnya contoh seperti McDermott saja yang K3-nya super ketat, ya ketika memang dia membuat sebuah modul kapal yang besar untuk untuk rig misalnya gitu kan, memang betul-betul butuhkan tenaga yang memang sesuai dengan kualifikasinya.
mempunyai keahlian masing-masing. Nanti ada yang ahli ketinggian misalnya, ada yang ahli di ruang terbatas misalnya, ada ahli lain, itu memang terpisah gitu loh. Maka itu menjadi patron sebenarnya bagi seluruh industri lainnya, supaya bisa betul-betul mematuhi ketika memang dalam melaksanakan pekerjaan, memang seharusnya yang bekerja itu harus memiliki spesifikasi atau sertifikasi yang dibutuhkan oleh industri itu untuk mengurangi minimal kecelakaan kerja tadi. Ya. Oke Pak, dan mungkin untuk menurut Bapak nih Pak, apakah penerapan regulasi penerapan K3, apakah aturan sudah Bapak nilai ketat atau masih ada celah ini kelonggaran gitu? Kalau bicara aturan K3 itu sebenarnya panjang rangkaiannya kan, dari Undang-Undang Lama 170, kemudian Undang-Undang 13 2003, tambah lagi peraturan-peraturan lain, terakhir adalah Peraturan Tenaga Kerja Nomor 11 Tahun 2023. Itu memang tahapan-tahapan hukum panjang sekali gitu loh. Namun bagaimana juga antara pekerja dan pemberi kerja barangkali mungkin yang sudah sama-sama disepakati, misalnya terkait masa ketaatan peraturan terkait pelaksanaan K3, ya barangkali ya dibutuhkan tenaga kerja misalnya kesejahteraan misalnya. Bagaimana seorang perusahaan bisa memberikan kesejahteraan pada pegawainya dengan gaji yang cukup misalnya, dengan biaya lembur yang cukup, kesehatan cukup, jaminan sosial yang cukup, otomatis si pegawai ini kan akan baik pekerjaannya. Tapi bagaimana mungkin pegawai itu bisa menjadi baik ketika mungkin gajinya juga kecil misalkan, kemudian lemburnya tidak dibayar, kemudian jaminan sosial tenaga kerja juga tidak ada. Jadi memang terkadang antara dua belah pihak ini, baik pelaku usaha dan pekerjanya, harusnya sama-sama saling mengikat. Jadi artinya memang pemberlakuan K3 harus betul-betul diterapkan oleh pelaku usaha perusahaan terhadap seluruh pekerja yang ada di masing-masing kawasan industri. Oke. Dan menurut Bapak khususnya nih Pak untuk di Kepri, apakah penerapan K3 yang dilakukan di beberapa perusahaan ini menurut Bapak apakah sudah ketat Pak? Sudah cukup ketat untuk sebagai ini? Saya rasa sudah sangat ketat. Contoh saja di McDermott misalnya. Di McDermott itu ketika pegawai masuk ke area McDermott itu ketika ada yang dilanggar, itu HSE-nya itu langsung manggil si pegawai itu, bahkan langsung di peringatan ketiga. Kalau dia melanggar lagi, bahkan bisa putus hubungan kerja. Jadi betul-betul bagi perusahaan McDermott, ini K3 ini menjadi suatu yang sangat prioritas. Jadi ketika misalnya ada pekerja yang melanggar itu, maka langsung biasanya dikasih warning yang berat gitu loh. Nah ini berlaku juga untuk semua perusahaan-perusahaan industri yang ada. Jadi ketika seorang pekerja yang memang sudah ditentukan aturan tidak boleh ini, tidak boleh itu, masih dilanggar juga, maka sebaiknya memang dikasih sanksi yang berat. Oh, berarti McDermott ini udah termasuk salah satu perusahaan termasuk yang ketat. luar biasa safety-nya. Oke. Berarti untuk standar keketatan itu memang sanksi terberat itu udah paling terberat gitu, sanksi untuk pemutusan kerja dengan karyawan itu udah paling terberat. Betul, karena jangan sampai kita punya pegawai misalnya 6.000, 10.000, 12.000, gara-gara 1-2 orang yang melanggar K3-nya misalnya di area A misalnya tidak boleh merokok, merokok akhirnya terjadi ledakan. Di area B misalnya tidak boleh cutting juga. Di area C misalnya tidak boleh bercanda juga. Karena kenapa? Ketika 1, 2, 3 orang tidak disiplin, maka akan membahayakan 6.000 orang yang lain. Maka McDermott sudah cerdas dan cepat tegas juga ketika ada pegawai-pegawai seperti itu langsung diperingatkan dengan keras. Kalau tidak bisa diperingatkan keras, maka diberhentikan. Oke, ini kan Pak kita mencontohkan bahwasanya perusahaan ini sebagai contoh untuk yang ketat. Bagaimana dengan yang perusahaan tidak ketat itu? Nah itu kami sekarang pasca kejadian kebakaran Federal 2 kemarin, kami bersama Kemawas masuk ke seluruh kawasan industri berat, terutama galangan kapal. Kami menyampaikan kepada semua kawasan industri bagaimana pelaksanaan K3-nya, apakah pekerjanya punya ahli-ahli K3-nya, apakah punya semua terkait masalah keahlian ketinggian misalnya, keahlian di ruang terbatas misalnya, apakah dimiliki pegawai semua, apakah manajemen sudah punya sistem manajemen K3-nya, atau pejabatnya bagaimana, sekretarisnya seperti punya ahli K3 tidak. Nah itu semua secara komprehensif kita periksa dengan baik, supaya apa? Supaya kita bisa komunikasi, bisa mencari solusi terbaik bagaimana kira-kira untuk mengurangi kecelakaan kerja yang ada, yang hari ini memang cukup banyak sekali yang ada di industri. Oke, baik Pak ya. Oke, tadi kita sudah mencontoh ke yang ketat dan tidak ketat Pak ya. Oke, nanti kita akan membahas lebih dalam Pak ini mengenai K3 tapi setelah iklan pariwara ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Batam TV setelah jeda pariwara berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari jadi ke-22 Kabupaten Lingga tahun 2025. Terus membangun negeri dengan semangat persatuan dan terus menjunjung budaya dengan penuh kebanggaan. Semoga Kabupaten Lingga semakin maju, rakyatnya semakin sejahtera, dan terus perkokoh adat istiadat sebagai bunda tanah Melayu. Pergi ke Daeng mencari lada, junjung adat dan resam agar berjaya. Selamat hari jadi Kabupaten Lingga yang ke-22, membangun negeri, menjunjung budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus dan menemani saya dan bersama Pak Diki untuk membahas lebih dalam K3. Pak, dengan terjadinya laka kerja pada tahun ini Pak ya, lumayan banyak juga nih Pak. Bagaimana penerapan K3 agar kecelakaan kerja dapat ditekan hingga 0 Pak? Kalau kita bicara laka kerja 0 aksiden, misalnya zero aksiden, saya rasa nggak mungkin. Tapi paling tidak bagaimana kita bisa mengurangi laka kerja yang ada. Dengan apa? Satu, sosialisasi. Kedua, pendekatan antara pemerintah dengan pelaku usaha. Ketiga, harmonisasi aturan dan perundang-undangan. Karena memang ketiganya ini harus secara komprehensif kita bisa laksanakan bersama. Bagaimana mungkin salah satu pihak mengabaikan pihak yang lain. Contoh ketika memang perusahaan sudah melakukan SOP terkait masalah ketaatan K3 kepada seluruh pekerja, maka sebaiknya semua itu harus ditaati oleh pekerja. Kadang-kadang pekerja juga nakal, misalnya di ketinggian, di scaffolding misalnya. Dia sedang buat apa, harusnya ada tali, dia ikat, dia karena dia yakin nggak apa-apa, dia nggak ikat, jatuh, akhirnya kan kecelakaan dan meninggal dunia. Nah, hal-hal seperti itu harusnya pekerja harus patuh dan taat aturan yang telah ditetapkan perusahaan terkait masalah pelaksanaan K3. Karena memang biasanya kalau perusahaan sudah menetapkan K3 secara ketat, ya kan, kadang-kadang itu tadi orang yang kadang-kadang juga mengabaikannya. Begitupun juga kadang-kadang orang merasa, gue begini juga lalai karena kenapa? Karena kesejahteraan gue juga nggak terpenuhi gitu oleh perusahaan. Jadi kadang-kadang antara pekerja dan pelaku usaha selalu menyampaikan pendapatnya masing-masing. Tapi intinya, ketika perusahaan sudah melakukan K3 dengan baik, saya rasa kecelakaan itu bisa dikurangi seminimal mungkin. Ya, kita berharap dari pemerintah bahwa jangan sampai kejadian kecelakaan kebakaran Federal 2 itu terulang kembali kepada kapal-kapal yang lainnya. Karena ingat, kita punya keluarga di rumah gitu kan. Sayangnya mereka taatlah segala aturan yang ada gitu loh. Kenapa? Akibat kelalaian kita, maka akan membencanakan orang-orang sekitar kita. Jadi saya pikir bahwa K3 ini kita buat zero accident dengan kesepakatan bersama supaya kita sama-sama taat pada aturan yang sudah ditetapkan. Oke, berarti memang tidak bisa sampai 0, tapi kita bisa meminimalisirnya Pak ya. Kadang manusia ini juga nih Pak, udah dikasih aturan seperti ini, kadang dia tetap pandai-pandian, apalagi mau untuk coba-coba lah kan, gitu. Ribet, kadang kan ngerasa ribet nih, ribet dah pakai ini, alat ini. Pakai APD misalnya, alat pelindung diri misalnya gitu kan. Panas ya misalnya atau gimana, padahal itu untuk melindungi dia kalau misalnya ada sesuatu yang jatuh misalnya atau misalnya ada api atau segala macam, APD sebenarnya penting, maka walaupun panas gunakan karena itu untuk keselamatan diri kita sendiri. Ya, memang terkadang perusahaan sudah menyediakan alat, sudah memberi peraturan, tapi manusia ini memang nalurinya agak-agak sedikit bandel nih Pak. Oke Pak, mungkin saya akan bertanya itu mengenai bagaimana nih Pak peningkatan budaya ketiga, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini yang Bapak pimpin, Pak? Ya, kami tentu selalu melakukan pendekatan-pendekatan secara baik personal ataupun lembaga, bagaimana supaya budaya kerja K3 ini betul-betul tertanam dan dapat dilaksanakan oleh semua pihak gitu loh. Karena kalau kita lihat dari tahun ke tahun kecelakaan kerja itu kan cukup banyak, baik di manufacturing misalnya ataupun di industri besar misalnya. Ini kan harus dilakukan evaluasi yang mendasar, evaluasi besar-besaran. Bagaimana juga kita bisa mencegah hal itu. Nah, kemarin saya juga sudah bertemu dengan semua pelaku usaha yang ada di Kepri, khususnya industri berat, galangan kapal. Saya akan menyampaikan bahwa kami akan mengajak kita semua nanti sudah mulai belajar sistem manajemen K3-nya. Ketika perusahaan sudah punya sistem manajemen K3-nya, dia akan tahu ketika mengerjakan suatu agenda besar, membuat proyek reparasi kapal misalnya, dia tahu kebutuhan ahlinya apa saja yang dibutuhkan. Begitu. Jadi dengan pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha untuk membentuk sebuah sistem manajemen K3-nya, kita berharap bahwa terobosan yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi tentu akan lebih efektif dan bisa mengurangi kecelakaan kerja. Meminimalisirkan Pak ya. Oke. Baik, gimana Pak? Bagaimana untuk meningkatkan kesadaran pengusaha sendiri? Kadang kan pemerintah ini sudah memberikan beberapa arahan ya Pak untuk penerapan K3 ini agar lebih ditingkatkan. Bagaimana jika pengusaha sendiri itu
bertolak belakang dengan pemerintah? Rata-rata pengusaha kita nggak bandel sih, Mbak. Rata-rata pengusaha Batam dan Kepri ini sebenarnya taat dan aturan, tertib dan aturan. Namun bagaimana kita dari sisi pemerintah harus sering-sering melakukan barangkali kunjungan, silaturahim, bukan? Lalu menyampaikan terkait masalah aturan-aturan terkait masalah perundang-undangan K3. Lalu kita bisa menyampaikan juga terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi bulan yang lalu sebagai bahan evaluasi, sehingga betul-betul perusahaan meyakini bahwa peran K3 betul-betul dibutuhkan. K3 bukan saja sebagai keselamatan pada tenaga kerja, kesehatan kerja pun harus menyangkut seluruhnya gitu loh. Bagaimana mungkin orang tidak sehat bisa kerja dengan baik juga. Iya, benar. Jadi kami memang selalu bisa meyakinkan kepada pelaku usaha, pertama untuk menjaga keadaan dari sisi kesehatan, kedua dari keselamatan kerjanya. Oke, kan tadi Bapak menyinggung nih Pak evaluasi nih Pak ya. Otomatis ada pemerintah ini melakukan pengawasan, evaluasi. Apakah itu dilakukan secara berkala atau tidak, Pak? Ya, sangat kita lakukan secara berkala. 1 bulan sekali kami bagi petugas pengawas kita ke seluruh kawasan industri yang ada. Kami lakukan konseling kepada semua pelaku usaha. Kami ajak diskusi pelaku usaha juga dengan pekerjanya, sehingga memang betul-betul apa yang menjadi persoalan-persoalan yang ada di industri tersebut bisa kita diskusikan dan kita cari jalan keluarnya. Misalkan saja peristiwa kejadian kebakaran kemarin harusnya seperti apa, ketika kerja di kapal bagaimana. Tentu ada peraturan yang mengatur itu, yaitu PMK-nya misal 11/2023, bagaimana dalamnya mengatur ketika kita bekerja di dalam kapal misalnya di suhu yang panas misalnya bagaimana, kemudian di daerah-daerah banyak misalnya titik gas misalnya, itu semua kan harus didahului dengan keahlian. Bagaimana mungkin seorang koki dia tidak mengerti masakan yang harus disebutkan oleh pemiliknya. Begitupun juga sama ketika di kawasan industri, ketika pelaku usaha ingin melakukan ini, maka seyogianya pekerja juga harus melakukan ini. Oke, bahkan dari hasil evaluasi nih, dari hasil pengawasan yang dilakukan secara berkala nih Pak ya. Pasti ada dong pengusaha-pengusaha yang nakal gitu Pak ya kan. Pelanggaran apa nih Pak yang terjadi dari pengusaha nakal ini dalam penerapan K3 nih Pak? Kemarin memang ada beberapa pengusaha yang sedikit ya bukan nakal sih, mungkin tidak memahami betul terkait masalah pentingnya tenaga kerja di posisi kayak begini. Banyak pelaku usaha mainkon misalnya memberi pekerjaan pada subkon yang gajinya di bawah UMK, misalkan gitu. Kenapa di bawah gaji UMK? Karena ketika dia mengerjakan kepada subkon di gaji UMK, kita lihat subkon yang diberikan tuh NIB-nya apa, kelompok kerjanya, pelaku usahanya apa. Oh, dia di mikro misalnya. Oh, kalau di mikro berarti kesepakatan gajinya adalah kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Nah, ketika terjadi itu, maka tentu banyak hal yang terjadi di dalamnya. Kalau misalnya kesejahteraan tidak terpenuhi, gaji di bawah UMK misalnya, apakah mungkin dia bisa taat terhadap pelaksanaan K3 yang dilakukan oleh perusahaan? Pasti tidak. Beberapa perusahaan yang kami ingatkan itu, banyak yang sudah berubah. Yang tadinya memberikan kepada subkon mikro, sekarang sudah menengah untuk industri-industri berat yang berisiko tinggi. Jadi kita menghindari untuk pemberian upah rendah, maka kami tegaskan bahwa Mainkon harus tegas dalam memberikan kerja kepada subkon terkait terutama dilihat gaji para pekerjanya. Oke, apakah ada sanksi tegas Pak dari pemerintah untuk efek jera bagi pengusaha Pak yang melanggar K3? Kalau misalnya dia di golongan menengah, misalnya perusahaan, ketika gajinya tidak diberikan berdasarkan permenaker terkait masalah UMK, maka sanksinya pidana. Tapi ketika dia mikro, karena memang dia ada juga di Undang-Undang Cipta 3 boleh gaji berdasarkan kesepakatan, maka saya sampaikan yang rugi adalah pemberi kerjanya, yang rugi adalah Menkonnya. Bagaimana misalnya sebesar perusahaan industri kayak McDermott misalnya kan memberikan kerjaan subkon kepada perusahaan dengan di dalamnya ada gaji-gaji yang sangat rendah, tentu kalau terjadi apa-apa yang rugi adalah perusahaan Menkonnya. Baik Pak, kan ini untuk pengawas dan evaluasi yang dilakukan secara berkala ini otomatis ada petugasnya nih Pak ya. Oke, nanti mungkin kita akan bahas tentang pengawas untuk melakukan sebenarnya audit nih Pak ya ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kepri untuk mengetahui K3-nya udah sejauh mana nih, udah seketat apa nih Pak. Tapi mungkin nanti kita akan bahas setelah segmen berikut Pak ya. Oke, jadi pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, tetap di Batam TV.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari jadi ke-22 Kabupaten Lingga tahun 2025. Terus membangun negeri dengan semangat persatuan dan terus menjunjung budaya dengan penuh kebanggaan. Semoga Kabupaten Lingga semakin maju, rakyatnya semakin sejahtera, dan terus perkokoh adat istiadat sebagai bunda tanah Melayu. Pergi ke Daeng mencari lada, junjung adat dan resam agar berjaya. Selamat hari jadi Kabupaten Lingga yang ke-22, membangun negeri, menjunjung budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari jadi ke-22 Kabupaten Lingga tahun 2025. Terus membangun negeri dengan semangat persatuan dan terus menjunjung budaya dengan penuh kebanggaan. Semoga Kabupaten Lingga semakin maju, rakyatnya semakin sejahtera, dan terus perkokoh adat istiadat sebagai bunda tanah Melayu. Pergi ke Daeng mencari lada, junjung adat dan resam agar berjaya. Selamat hari jadi Kabupaten Lingga yang ke-22, membangun negeri, menjunjung budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Batam TV, tentunya di program Dialog Khusus. Nah, Pak Diki, sebelum kita untuk membahas bagaimana pengawas dan apa sih tugas-tugas pengawas nih K3 nih Pak ya, saya akan bertanya selama tahun 2025 ini, upaya untuk meningkatkan kesadaran K3 oleh Pemprov Kepri apa aja nih Pak? Ya, kami tentu dengan seringnya terjadi kecelakaan kerja di industri, di perusahaan, tentu kami pertama harus kami pahami dulu semua ketentuan peraturan yang ada di perundang-undangan kita. Nah, tadi saya sampaikan tadi bahwa perundang-undangan di sistem pengawasan ketenagakerjaan itu kan sudah jelas tuh. Iya. Ketentuan hukumnya ada Undang-Undang Nomor 1, ada Undang 13, bahkan ada Undang Pernaker 11 2023. Nah, apakah seluruhnya pengawas sudah memahami? Pasti kan harusnya sudah sangat memahami dan harus sudah expert di dalamnya gitu kan. Lalu setelah memahami dan expert, ya kami minta mereka semua menyebar, membuat tim ad hoc masing-masing ke wilayah kerja masing-masing supaya apa? Supaya terus melakukan advokasi kepada seluruh kawasan industri bahwa terkait masalah peraturan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh kawasan industri. Kenapa? Karena ketika ini tidak dilakukan oleh pelaku usaha tentu akan mengakibatkan kecelakaan kerja yang lebih besar lagi. Maka seperti ASL kemarin setelah terjadi peristiwa tersebut kami melakukan beberapa rekomendasi dan alhamdulillah rekomendasinya dijalankan dengan baik, ya semua bermudah tidak ada kecelakaan kembali. Gitu. Oke, berarti memang dari pemerintahnya juga sudah memberikan vokasi ya Pak ya ke perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan K3-nya Pak ya. Oke Pak, dalam peningkatan ini apakah ada anggaran khusus nih Pak dalam pemerintah untuk peningkatan K3 ini? Kita kalau anggaran pasti kan dibebani oleh APBD, dan APBD tiap tahun untuk tenaga kerja kan sudah cukup sebenarnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada di provinsi terkait masalah sosialisasi tentang masalah K3. Kemarin juga kita juga melaksanakan sama sosialisasi K3 bagi seluruh pelaku usaha di Kepri di Haris kemarin. Tentu banyak hal yang kami sampaikan terkait bagaimana kita bisa menjaga investasi secara kondusif, bagaimana kita bisa menjaga antara pekerja dan pelaku usaha, karena pemerintah ada di tengah-tengah dia. Bagaimana pemerintah bisa menciptakan itu supaya semua sana menjadi kondusif semua. Nah, tentu ini menjadi bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab juga pelaku usaha dan tanggung jawab juga pekerja. Maka ketiganya ini harus sama-sama mencarikan solusi yang terbaik. Kalau misalnya memang ada perusahaan yang kita tahu pelanggarannya besar, tidak menggunakan peraturan yang sudah ditetapkan, banyak pelanggaran K3 dalamnya, maka biasanya kami tidak tegas perusahaan tersebut. Karena kenapa? Kalau kami tidak tegas, maka kita khawatir nanti akan terjadi laka kerja yang besar. Tapi kalau yang sudah baik, kita selalu memberikan contoh kepada yang lainnya. Seperti kayak mohon maaf, Big Remote yang memang sudah baik menurut kami K3-nya, kami selalu memberikan contoh kepada yang lainnya supaya apa? Supaya ketegasan dalam melihat pekerja itu sesuai dengan ketaatan ketentuan aturan yang berlaku dilaksanakan atau tidak. Kalau dia sudah melaksanakan itu, berarti perusahaan itu bagus. Benar Pak ya. Berarti ada perusahaan dijadikan contohnya Pak ya. Betul. Oke, dan memang pemerintah, perusahaan dan karyawan harus juga itu harus sama-sama nih Pak ya, biar keselamatan kerja bisa lebih terjaga, bisa lebih aman, dan resikonya juga rendah nih Pak kecelakaan kerjanya. Oke Pak, langsung saja mungkin kita ke pengawas. Tadi kan kita di segmen kedua sudah membahas tentang pengawas ini Pak. Sebagai kota industri dan kota daerah tujuan investasi nih Kepri ini Pak ya, khususnya di Batam nih Pak ya. Apakah jumlah pengawas ketenagakerjaan kita sudah memadai nih Pak? Idealnya kalau memadai itu tuh sebenarnya berapa Pak? Ya kalau kita bicara Kepri kan teman-teman tahu semua, pemirsa tahu semua, kita punya 3 kawasan FTZ, 7 kawasan ekonomi khusus, 33 kawasan industri besar dengan jumlah 460.000 jumlah tenaga kerja yang ada di Kepri. Tentu hari ini dengan jumlah pengawas yang hanya 41 orang, tentu tidak cukup sebenarnya. Tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan peran, bagaimana kita memfungsikan peran supaya lebih maksimal, agar 41 orang ini bisa produktif, bisa mengerjakan sesuatu yang kondisinya memang di luar perkiraan kita. Kemarin Komisi 9 DPR RI datang ke kita, dihadiri oleh Pak Gubernur juga kemarin. Maka kami sampaikan di situ berapa kebutuhan kita yang ideal terkait jumlah pengawas kita. Maka saya sampaikan kemarin ke Komisi 9 DPR RI dan
Bapak Gubernur, Pak kami butuh 100 orang tenaga pengawas. Kenapa kami butuh? Ya? Tambahan 100 Tambahan, orang. jadi tambah 60 orang. Dari dari 41 kita tambah 60 orang. Jadi 101 orang. Karena untuk mencakup wilayah Kepri yang 90% lautan, 2% daratan, maka kita butuh tenaga-tenaga pengawas lebih banyak lagi supaya semua persoalan pengaduan, kayak misalnya persoalan-persoalan kecelakaan, apapun gitu, bisa kita hire semua dengan baik. Baik Pak, kan dengan 41 orang pengawas hari ya Pak yang hari ini dan ada pengajuan juga 60 orang nih Pak ya. Oke. Sebenarnya tugas pengawas ini apa aja sebenarnya Pak? Wah, banyak sekali Mbak. Oke, mungkin boleh tolong dibantu. Tugas pengawas itu sudah jelas. Kita selain melakukan uji riksa terhadap alat-alat industri, kita juga melakukan pengajaran. Kita transfer knowledge terkait masalah keselamatan kerja. Kemudian kita juga melakukan inspeksi, kemudian kita juga melakukan reward dan punishment, kemudian kita juga melakukan penyidikan bisa Mbak. Kita bisa melakukan penyidikan melalui PPNS kita kalau betul-betul pelaku usaha itu banyak melakukan pelanggaran hukumnya. Jadi fungsi pengawasan itu besar Mbak, sampai bisa melakukan penyidikan, bahkan memberikan sanksi pidana di dalamnya. Oh, berarti itu bukan hanya tugas kepolisian ya Pak? Bukan, kita melalui PPNS bisa melakukan sidik, lidik, bahkan pidana dipiring minimal, misalnya kalau dia melakukan kelalaian 3 bulan kurungan atau denda. Oke, baik Pak. Kan PPNS ini berarti dia bisa punya kewenangan hukum. Punya Pak, kewenangan ya? hukum untuk penegakan hukum. Mereka punya jurisprudensinya terkait masalah pemeriksaan ketika ada pelaku usaha memang yang tidak taat terhadap peraturan undang-undang yang berlaku. Oke, penegakan hukum seperti apa itu Pak yang banyak? bisa terjadi? Kemarin juga kita pernah melakukan sampai P21 terkait misalnya ada pelanggaran taatan perusahaan terhadap misalnya tidak memberikan kompensasi kepada pegawai yang diberhentikan misalnya gitu kan. Kalau kita ajukan itu misalnya ke PPNS melakukan penyidikan, lalu dilidik, lalu dilimpahkan dalam maka si pelaku usaha itu bisa dikena kurungan. Berarti memang pengawas ini tidak hanya mengawas, tapi dia mempunyai kewenangan nih, Pak, untuk tentunya dihukum. Melakukan pendidikan dan penyidikan. Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya nih kan Pak ya, pengawas ini sudah beberapa kali berarti ikut terjun nih ke beberapa perusahaan nih Pak. Berarti sudah sejauh mana nih Pak perusahaan yang diperiksa penyidik PPNS ini Pak? Nah, kita beberapa memang kalau sudah sampai ke PPNS itu berarti yang sudah berat-berat aja gitu. Tapi kemarin kita kalau misalnya mereka melakukan perdamaian, melakukan mediasi, maka selesai antara kesepakatan antara pekerja dan pelaku usahanya, maka selesai dari situ. Tapi kalau misalnya tidak selesai, maka tugas PPNS turun itu untuk melakukan tindakan hukum lainnya gitu. Tapi rata-rata hari ini dari 207 pengaduan terkait masalah perselisihan antara pekerja dan pelaku usaha itu selesai secara mediasi. Oke, dari beberapa yang kali pengawas sudah mengunjungi beberapa perusahaan Pak dan ada aduan juga beberapa, yang paling besar itu apa nih Pak sebenarnya kesalahan dari mereka? Kebanyakan biasanya itu kompensasi yang nggak dibayar. Ketika misalnya dia kontraknya misalnya 2 tahun misalnya, ternyata kompensasi nggak dibayar, itu paling banyak di situ. Maka tugas kami adalah mempertemukan antara pekerja dan pelaku usaha untuk menyampaikan aturan-aturan yang ada. Kalau memang haknya harus dibayarkan, harus diberikan. Kami juga tidak boleh berat sebelah, kami tidak boleh memihak salah satu pihak, tapi kami menyampaikan aturan hukum yang ada. Biasanya ketika kita sampaikan itu kepada pelaku usaha dan pekerja, atas kesepakatan sama-sama, itu selesai di meja mediasi. Oh, memang lebih sering ke mediasi memang? Ya, kita lebih cenderung daripada sampai ke pengadilan, sebaiknya mediasi saja. Karena lebih gampang kan, ketika harus sepakat, pekerja sepakat, pelaku usaha sepakat, selesailah di situ. Mediasi, apakah berarti otomatis ada juga yang tidak melalui mediasi Pak? Apakah pernah terjadi tidak hanya dengan mediasi gitu? Maksudnya masalahnya selesai tidak dengan mediasi, tapi melalui jalur hukum? Pernah jalur hukum, tapi tahun yang lalu ya, tahun 2022 kalau nggak salah sudah sampai 21, masuk ke persidangan, kalah dia, akhirnya dia masuk kurungan atau bayar denda. Jadi ini bayar denda atau kurung nih sebenarnya dia Pak? Kenapa? Dia lebih memilih kurungan atau membayar denda ini Pak? Biasanya kalau ada gitu denda dan kurungan biasanya. 3 bulan selama-lamanya. Oke.
Baik Pak, mungkin selanjutnya nih apakah ada keluhan dari pekerja atau serikat pekerja kepada pengawas ketenagakerjaan tentang lemahnya penerapan K3? Jika ada, apa nih Pak tindak lanjut atau yang dilakukan dari pengawas nih Pak? Keluhan biasanya ada aja, baik dari pekerja atau serikat pekerja terkait masalah kinerja pengawasan. Tapi kita kan bukan malaikat Mbak. Pengawasnya cuma 41 orang yang ada di Provinsi Kepri, kecelakaan ada di mana-mana, lalu kita bisa apa? Kecuali kita bisa menyampaikan sesuatu yang memang kita sampaikan terkait pelaksanaan K3 kepada sebuah kawasan, dilaksanakan atau tidak dilaksanakan kan dari kecelakaan kan itu di luar nalar kita. Tapi kita berupaya melakukan penguatan secara organisasi, bagaimana kita terus melakukan inovasi berupa sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha untuk betul-betul sekali lagi memenuhi fungsi K3 tadi. Karena K3 tadi bukan saja menjadi slogan, bukan hanya bendera K3 lalu selesai. K3 betul-betul sesuatu yang harus ditaati, dipatuhi agar apa? Untuk keselamatan semuanya. Oke, kan ini Pak dengan keluhan-keluhan, kadang pekerja ini mengeluhkan, kadang perusahaan sudah menentukan K3-nya seperti ini, tapi kadang si karyawannya ini tidak merasa cukup dengan K3-nya nih Pak, kan itu sering terjadi. Banyak. Dan saya juga sering mendengar nih Pak bahwasannya apalagi kayak contohnya Pak ya untuk di galangan ya, di sepatu safety-nya, di pakaiannya kadang tidak sesuai standar dengan harusnya K3 tapi perusahaan memaksakan menggunakan itu. Itu gimana tuh tanggapannya Pak? Itu ada beberapa memang galangan yang Mbak bilang tadi, Pak Ciki bilang tadi, benar banyak itu. Kadang-kadang APD-nya juga nggak jelas, ya kan? Beda, kadang-kadang APD-nya juga wear pack-nya beda perusahaan yang dia gunakan, dia boleh beli dari mungkin tempat-tempat lain gitu kan. Itu kan udah tegur. Kenapa? Karena kalau misalnya pekerja dia tidak disiplin, pertama dari dirinya, dari pakaiannya, bagaimana bisa disiplinnya di lingkungan kerjanya. Maka hal tersebut sudah kami lakukan perbaikan bersama dengan para pelaku usaha, dan ke depan mudah-mudahan para pelaku usaha seperti yang ada di Galang Kapal tadi betul-betul bisa mentaati itu, memberi kewajaran kepada pekerja, hak-haknya dengan baik, dan kita berharap setelah hak-haknya diberikan dengan baik, termasuk APD-nya, gaji dan segala macamnya, itu pasti dia akan melakukan pelaksanaan norma K3 juga dengan baik. Oke, baik Pak. Kan tadi sudah kita mendengar nih bersama-sama nih Pak ya, apalagi tugasnya pengawas ini dengan 41 orang nih Pak ya. Tapi kan di Batam ini tidak hanya galangan kapal, ada pariwisata dan lain-lain. Apakah 41 orang ini dibagi-bagi menjadi misalnya pengawas yang ini di pariwisata, pengawas ini di galangan, pengawas ini di industri, apakah seperti itu Pak? Ya kita kadang-kadang berputar Mbak, karena kan nggak industri besar saja yang berisiko tinggi. Kita ada manufacturing juga, industri olahan namanya, di kayak di Buka Kuning, di Pambil segala macam, di manufacturing gitu loh. Itu sering kita kunjungi, tapi rata-rata kelapangan K3 yang di manufaktur itu lebih baik Pak daripada galangan kapal gitu. Maka kecelakaan kerja di manufaktur itu kecil deh Pak, kecil sekali, 0,01% aja yang ada di manufacturing. Tapi kalau di galangan kapal itu kan memang berisiko tinggi, risikonya besar. Maka kita lebih konsen di sana terkait masalah pengawasan ketat terkait masalah K3. Untuk pariwisata juga sama, hampir zero accident di pariwisata gitu loh. Karena memang rata-rata mereka juga sudah tahu SOP-nya, bagaimana berbuat apa, melakukan apa, mereka tahu. Begitu juga manufacturing, mereka tahu harus berbuat apa. Tapi di industri besar ini, berat ini, galangan kapal yang risikonya tingginya luar biasa, itu yang betul-betul kita awasi banyak. Bayangkan bagaimana mungkin dalam suatu kawasan ada puluhan ribu pegawai, bagaimana kita mengawasi kalau tidak dengan disiplin personal begitu. Maka perusahaan yang baik adalah perusahaan yang bagaimana bisa ditaati oleh pekerjanya dengan segala ketentuan yang sudah diberikan, dan tentu effortnya banyak, pegawai sejahtera, perusahaan juga baik, untung. Benar ya Pak, banyaknya ini perusahaan galangan, kadang ada juga yang ini. Oke Pak, mungkin nanti kita akan cukup untuk dibahas tentang pengawasan. Mungkin nanti kita akan membahas lebih dalam lagi di segmen terakhir, dan ada closing statement juga. Tapi setelah jeda pariwara berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari jadi ke-22 Kabupaten Lingga tahun 2025. Terus membangun negeri dengan semangat persatuan dan terus menjunjung budaya dengan penuh kebanggaan. Semoga Kabupaten Lingga semakin maju, rakyatnya semakin sejahtera, dan terus perkokoh adat istiadat sebagai bunda tanah Melayu. Pergi ke Daeng mencari lada, junjung adat dan resam agar berjaya. Selamat hari jadi Kabupaten Lingga yang ke-22, membangun negeri, menjunjung budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintang Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari jadi ke-22 Kabupaten Lingga tahun 2025. Terus membangun negeri dengan semangat persatuan dan terus menjunjung budaya dengan penuh kebanggaan. Semoga Kabupaten Lingga semakin maju, rakyatnya semakin sejahtera, dan terus perkokoh adat istiadat sebagai bunda tanah Melayu. Pergi ke Daeng mencari lada, junjung adat dan resam agar berjaya. Selamat hari jadi Kabupaten Lingga yang ke-22, membangun negeri, menjunjung budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya.
Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Duta Kepri dalam program Dialog Khusus dan tema pada hari ini tentang K3. Nah, Pak Diki, menurut Bapak nih Pak ya, sebelum kita ke closing statement Pak, menurut Bapak apakah pelatihan K3 ini sangat penting nih Pak dimiliki untuk pekerja? Oh iya, wajib Pak. Wajib Mbak Rizky, karena pelatihan K3 ini itu menjadi dasar kita untuk melakukan pekerjaan. Kita ketika ikut pelatihan K3 itu tentu ada beberapa rangkaian tahapan pekerjaan yang harus kita ketahui di dalamnya. Contoh kecil lah, misalnya saya mau bekerja di ketinggian menggunakan scaffolding misalnya kan, di ketinggian 3 sampai 6 meter. Kan nggak semua orang berani dengan ketinggian, Mbak. Iya benar. Kalau dia nggak belajar ketinggian, wah bisa jantungan jatuh dia gitu loh. Maka seluruh pekerja yang terutama khusus yang di berisiko tinggi, maka wajib hukumnya mempunyai K3 supaya apa? Supaya dia paham apa yang akan dia lakukan. Karena itu, ketika dia belajar, dia akan tidak tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dia akan diajarkan bagaimana dia menjaga keamanan teman-temannya, menjaga dirinya. Dia akan diajarkan bagaimana dia menjaga aset perusahaannya. Dia akan melakukan itu semua. Nah, kalau dia tidak belajar, ya kita khawatir nanti ya karena ketidaktahuannya akhirnya dia bandel. Pandai-pandai. Akhirnya pandai-pandai. Akhirnya gara-gara perlakuan dia, ada pelanggaran dia buat dia, misalnya tidak boleh dilarang merokok, dia merokok tiba-tiba meledak misalnya kan, ada di situ misalnya ada gas misalnya kan. Tapi kan dia karena tidak tahu, maka memang menjadi vokasi K3 terhadap pekerja di industri besar seperti galang kapal yang risiko tinggi itu wajib mereka punya keahlian masing-masing. Oke, kan ini kan seperti yang kita ketahui ya Pak ya, bahwasannya pelatihan kerja, pelatihan K3 ini tidak murah Pak untuk bagi calon-calon karyawan. Betul. Apakah ada program dari pemerintah tentang program pelatihan K3 ini Pak? Nah itu, kemarin karena masalahnya K3 ini kan mahal banget ya. Iya benar. Itu kalau nggak salah biayanya sampai 6-7 juta kalau nggak salah itu. Maka kami melalui pemerintah Provinsi Kepri di Data Kerja kan kita punya BLK Mbak. Nah, BLK kita sampaikan kepada anggota DPRD Kepri kemarin supaya pokok-pokok pikirannya itu ditaruh di Dinas Tenaga Kerja untuk bisa melatih masyarakat kita yang butuh kerja di industri tadi. Apa yang dibutuhkan industri tadi? Bahwa anak-anak Kepri ini kan harus punya kompetensi Mbak. Kompetensi lah berupa sertifikasi A3. Kan nggak mungkin dia bekerja harus ikut kursus ALIKA 3 dengan biaya yang tinggi, kecuali negara hadir di situ. Maka kami sudah melakukan sampai hari ini sudah batch ke-7 nih Mbak.
melatih anak-anak KP untuk ikut Alika 3 umum, yang nantinya setelah mereka dapat Alika 3 umum secara gratis, maka akan kita dampingi, kita salurkan dia ke industri besar gitu loh. Itu langkah-langkah Kepri, bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dengan memberikan diklat gratis, berikut dengan sertifikat baru, sertifikasi dan bahkan pakai pendampingan yang kami antarkan dia ke industri. Jadi memang perlu masyarakat ketahui bahwa Kepri sekarang melalui Dinas Tenaga Kerja tiap tahun melakukan pelatihan misalnya Alika 3, dan mungkin nanti kalau ada kesempatan silakan yang mau bekerja di kawasan industri hubungi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau. Oke, berarti memang sebenarnya pemerintah ini sudah mendorong nih Pak ya, calon-calon karyawan untuk mendapatkan sertifikasi K3. Sudah. Dan untuk program ini apakah dilakukan setiap tahun atau sekali setahun atau beberapa kali setahun Pak? Dia setahun ada 6 kali batch, ada 6 kali gelombang gitu. Nah, makanya tiap-tiap ada kesempatan mereka sampai sampaikan ke website kami atau ke media. Itu teman-teman maka yang memang berkeinginan bekerja di industri besar seperti galang kapal itu, lihatlah website kami di Snaker Kepri itu. Kami selalu melakukan pelatihan, misalnya bukan saja Alika 3, di situ misalnya ada scaffolding misalnya, kemudian juga ada barista, tata rias pengantin, food and beverage, banyak yang kami lakukan terkait masalah program APBD yang kita kelola dari dana pokirnya Dewan, yang kita serahkan lagi pada masyarakat, kita lakukan pelatihan dan kita tempatkan pada bidangnya masing-masing. Itu program pemerintah tuh Pak ya kan. Berarti dengan pelatihan ini juga apakah ini termasuk upaya untuk meminimalisirkan resiko laka kerja nih? Salah satunya iya. Karena harusnya saya sampaikan dari awal tadi, semua orang yang mau bekerja di industri besar yang berisiko tinggi harusnya kita latih dulu. Kita ajarkan kompetensinya dulu. Kita beri dia ilmu pengetahuan. Nanti dia setelah di sana dia akan tahu harus berbuat apa dan tidak boleh melakukan apa, supaya apa? Keselamatan dirinya, keselamatan orang lain itu menjadi keselamatan semuanya. Oke, baik. Nah, pemirsa, ternyata pemerintah juga sudah mendorong calon-calon pekerja untuk mengikuti pelatihan K3 secara gratis nih Pak ya. Dibiayai oleh pemerintah. Dan ini juga merupakan upaya dari pemerintah, salah satu upaya dari pemerintah untuk meminimalisirkan kecelakaan kerja nih Pak ya. Oke, baik Pak, mungkin tadi dengan kita berbincang-bincang kecelakaan kerja dan diawali dengan kecelakaan kerja yang ada di galangan kapal nih Pak ya. Saya nih sebenarnya dengan dengar-dengar kecelakaan kerja ini sebenarnya selain galangan kapal atau ya industri galangan kapal tuh apa sih Pak sebenarnya yang sering terjadi kecelakaan kerja selain galangan kapal tuh Pak? Oh banyak Mbak, karena kan kita tahun 2025 aja nih Mbak, kecelakaan kita saja sudah mencapai 5.000 orang kecelakaan kerja gitu loh. Tapi rata-rata kita kerja itu hampir 80% sebenarnya bukan di tempat kerja, tapi di laka lantasnya. Karena satu, mereka pergi pagi mungkin harus buru-buru, bawa motor ketabrak lori misalnya, kemudian juga pulang kerja juga demikian. Itu sudah kami selesaikan semua, misalnya ada yang meninggal dunia atau yang sakit tetap misalnya gitu kan, itu kami kerjasama dengan BPJS dan perusahaannya biasanya kami santui dan segala macamnya. Kalau di kecelakaan di industri itu memang tidak banyak, tapi paling tidak memang kita lebih kepada penekanan terhadap tetap pelaksanaan K3 dijalankan. Oke, berarti dari galangan industri juga termasuk gitu Pak ya. Oke, tapi tidak sebanyak galangan ini ya. Karena memang resiko kerjanya pun lebih tinggi di dan lebih banyak juga kecelakaan di luar dia. Di pas laka lantas daripada di dalam. Karena memang dari kadang kan kita nggak tahu juga kendala, kadang ngejar-ngejar. Tugas kami juga tuh Mbak, kalau laka lantas terjadi, dia pulang kerja nih jatuh meninggal, tanggung jawab di Snaker Mbak. Dia mau kerja apa pakai helm, udah pakai baju APD, dan itu kan, jatuh meninggal, kita juga tanggung jawab. Tugas di Snaker tuh pendampingan terhadap pekerja itu cukup tinggi Pak. Dari dia awal bekerja sampai dia pulang bekerja, keselamatannya tuh kita ngawasi sebenarnya. Terjadi apa-apa, maka kita yang klaim nanti ke BPJS. Berarti sedekat itu ya Pak di Snaker ini terhadap karyawan-karyawannya, pekerjanya Pak. Oke, mungkin Pak karena memang waktu kita juga sudah hampir habis, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement nih Pak untuk pemirsa Batam TV. Siap, terima kasih teman-teman semua pemirsa Batam TV. Kalau kita bicara K3 itu memang kompleksitasnya cukup tinggi, cukup luas gitu loh. Tapi bagaimana kita bisa bersama-sama bertanggung jawab untuk mengurangi kecelakaan kerja tadi, baik pelaku usaha, baik pekerja,
dan yang baik pemerintah, ayo kita bareng-bareng saling bagaimana memberikan literasi pengetahuan terkait masalah keselamatan kerja, sehingga kita bersepakat untuk mengurangi kecelakaan kerja sekecil mungkin, seminimal mungkin, supaya Kepri dan Batam menjadi lebih hebat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Baik pemirsa, seperti yang dibilang Pak Diki, bahwasannya K3 itu merupakan komponen utama untuk bekerja Pak ya, karena karyawan pun harus bekerja sesuai dengan K3-nya karena ada keluarga yang menunggu di rumah ya Pak ya. Dan pemirsa, cukup sekianlah untuk dialog khusus hari ini bersama Dinas Tenaga Kerjaan yaitu Pak Diki. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing nih ke pemirsa Batam TV. Mungkin ada kesempatan lagi kita akan berbincang-bincang nih Pak ya. Sepertinya seru banget nih berbincang tentang K3 nih Pak. Oke pemirsa, cukup sekian untuk hari ini. Atas nama seluruh tim yang bekerja pada hari ini, saya Rizky Ramadhani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Ya, terima kasih. Batam TV, inspirasi Kepri.